قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini ya, kami akan mengangkat video dari channel Dodi Sefriadi ya, di mana di dalam video ini kelompok yang merasa bahwa mereka ini adalah golongan yang paling pintar baca kitab, yang paling paham bahasa Arab ya, tapi ternyata pada prakteknya, pada realitanya ya, merekalah yang banyak ngawur kaum muslimin ya. Ada lagu-lagu yang sebenarnya itu bukan sholawat ya. Lagu itu bahkan lagu-lagu cinta-cintaan ya, dan mengandung kosakata-kosakata yang sebenarnya nggak pantas dinyanyikan oleh seorang muslim, apalagi di atas panggung ya. Tapi ternyata lagu-lagu tersebut mereka nyanyikan di atas panggung ya, menurut mereka itu panggung sholawat ya. Dan mungkin bagi mereka itu ya, sholawat juga kaum muslimin ya, padahal isinya naudzubillah min dzalik ya. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Lagunya ya tap tap wadalla itu ya. Ini di acara memperingati Maulid Nabi ya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lagunya ya tap tap wadalla itu ya. Ya, masih banyak orang yang belum paham ya bahwa lagu ini tuh nggak ada kaitannya dengan sholawat. Bahkan lagu ini yang menciptakan adalah seorang Kristen Ortodok. Sebenarnya kita harus tahu juga sih siapa sih yang bawain lagu ya Top Top. Yang bawain lagu ya Top Top itu Nancy Ajram. Siapa sih? Oh iya, tahu Nancy Ajram. Ya kan? Taulah. Penyanyi Lebanon yang agamanya Kristen Ortodoks. Kristen? Iya, jadi sudah pasti lagunya itu nggak ada unsur-unsur Islaminya. Tuh kaum muslimin ya, lagu ya tap tap dibawakan di acara perayaan Maulid Nabi ya. Dan itu lagu yang menciptakan orang Kristen Ortodoks, yang jelas di dalamnya tidak ada unsur Islaminya, tapi dibawakan untuk memeriahkan acara perayaan Maulid Nabi. Padahal isinya ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, sesuatu yang dilarang, dan jelas itu dilarang. Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Oke, iya. Apalagi kalau kita lihat terjemahannya, makin nggak cocok. Ya top top wadalla, itu maksudnya apa sih? Ya top top wadalla artinya entah dipuk-puk, dipok-pok, atau dimanja. Maksudnya ini perempuan lagi pengen dipok-pok, dimanja karena dia lagi ngambek sama cowoknya. Oh gitu. Ah iya. Tuh kaum muslimin ya. Tapi musibahnya ya, itu jadi sholawat kaum muslimin ya, dibawakan di acara perayaan Maulid. Padahal itu kan jelas lagu maksiat lah kaum muslimin ya. Tapi ya lagi-lagi juga nggak mengherankan sih ya, kalau mereka kalaupun tahu artinya kemudian tetap mereka bawakan di acara seperti ini ya, nggak mengherankan kaum muslimin ya. Karena bagi mereka bersentuhan laki-laki dan perempuan itu nggak ada masalah ya. Bahkan ya beredar banyak kok ya tokoh-tokoh agama mereka yang bersalaman dengan santriwatinya ya, bersalaman dengan jamaahnya yang jelas-jelas lawan jenis, bukan mahram, tapi tetap mereka laksanakan kok ya. Dan itu banyak kaum muslimin ya. Coba lihat yang ini kaum muslimin.
Nah, terus lirik selanjutnya, yai ule ana taghayyar alaih. Kalau nggak digitu, ntar malah aku dikira berubah lagi sama si cowok. Gara-gara ngambek. Oke. Ini bener-bener kisah percintaan anak-anak muda yang Iya. ngambek-ngambek nggak jelas. Nggak ada unsur relisinya. Oh gitu ya. Berarti gak cocok ya di acara gitu kan ya. Iya, nggak cocok. Nah, jelas ya bahwa lagu ini bukan sholawat, bahkan tidak ada unsur religinya. Hanya karena berbahasa Arab, lagu Ya Tap Tap ini memang banyak sekali digunakan oleh orang-orang di acara keagamaan Islam. Nah, coba kaum muslimin ya. Ya, bagi mereka yang seperti ini biasa saja kaum muslimin, nggak ada masalah. Ya, meskipun Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ditusuk kepala seseorang dari kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram, wanita yang tidak halal baginya. Ya, meskipun Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya bagi mereka nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ya mungkin bagi mereka metode dakwah untuk merangkul semua golongan. Ya, supaya semua ikut seneng sama kiai. Mengidolakan kiai, nggak lagi mengidolakan artis, tapi mengidolakan kiai. Ya, karena kiainya nggak beda sama artis. Ya, kiainya nggak ada bedanya sama orang-orang yang nggak ngerti syariat Islam. Ya, coba. Sudah jelas syariat Islam melarang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk saling bersentuhan. Mereka salam-salaman malah biasa saja. Apalagi cuma sekedar melagukan lagu karangan orang yang bukan beragama Islam, meskipun isinya hanya ya seperti itu tadi, ya puk-puk, lagu orang pacaran, ya yang perempuan pengen dipuk-puk. Ya. Jadi meskipun nggak ada korelasinya dengan acara yang digelar, ya tapi mereka tetap mengatakan itu baik. Dan buktinya kaum muslimin ya tetap dilaksanakan. Jadi ya percuma mau mereka baca hadis, baca kitab, ya kitabnya hafal bahkan, ya, itu tetap nggak ada gunanya kalau nggak mereka amalkan. Ya, kalau jelas-jelas melanggar syariat Islam, mereka tetap melaksanakan. Ya, mau hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab ulama juga nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Itu kan namanya cuma koleksi ilmu. Ya, kalau ilmu cuma dikoleksi, itu malah bisa menjadi bala bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatulak au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau bahkan bisa menjadi musuhmu. Dan kalau hafal Quran, hafal hadis, pinter baca Quran, pinter bahasa Arab, pinter baca kitab, tapi melanggar syariat Allah, maka Al-Quran itu justru akan menjadi musuhnya. Ya. Dan ternyata kaum muslimin, lagu-lagu yang dikira sholawat dilakukan di acara-acara yang kata mereka majelis-majelis taklim, ya, majelis apa lagi ya, majelis sholawat, ya. Ternyata masih banyak lagu-lagu yang isinya sebenarnya nggak ada korelasinya sama sekali dengan agama Islam. Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ya, kita lihat video lainnya ya. Ini tarian-tarian Islami katanya pakai lagu Ya Tap Tap ya. Kita putarkan. Coba kita putarkan. Ya Tap Tap itu kan lagunya. Ya nggak bisa saya putarkan panjang-panjang lagunya karena mengandung copyright. Intinya kita sudah tahu lah. Lagu yang digunakan adalah Ya Tap Tap. Mereka mengira bahwa Ya Tap Tap itu lagu religi, lagu Islami, bahkan ada yang menganggap ini sholawat, padahal bukan guys ya, itu lagunya Kristen Ortodok. Nah ini juga Ya Tap Tap video lainnya lagi, ini juga ada nih Ya Tap Tap. Yang perlu dipertanyakan sebenarnya gurunya. Kenapa mengajarkan muridnya seperti ini? Berarti gurunya yang nggak tahu ya kan? Banyak juga grup band sholawat yang menyanyikan lagu Ya Tap Tap ini karena menganggap bahwa ini lagu sholawatan. Padahal bukan guys, ini bukan lagu sholawatan. Nih ada grup band sholawat, coba kita putarkan videonya. Ya dilantunkan dengan ketukan rebana gitu ya. Padahal
Ini bukan lagu-lagu qosidah gitu ya. Ini bukan lagu-lagu religi. Ini nggak ada religi-religinya sama sekali. Ini benar-benar lagu cinta-cintaan yang diciptakan oleh orang Kristen Ortodok. Bahkan orang-orang Kristen Ortodok itu menggunakan lagu ini untuk merayakan hari Natal gitu. Coba kita lihat nih ya. Nah, ini penciptanya ya. Nah, ini penciptanya Nasih Ajran, lagu Arab yang sering disalahartikan sebagai sholawat. Tuh. Ini di hari Natal kayaknya nih ya. Merayakan Natal. Lagunya ya lagu ini. Nah, ini dia penciptanya nih. Nasih Ajran. Ini ada keterangannya nih. Wanita ini bernama Nasih Ajran, penyanyi Lebanon beragama Kristen Ortodoks di mana lagu Arabnya sering disalahartikan sebagai sholawat dan lagunya sering dibawakan di sebuah acara sholawat. Padahal kalau di Lebanon, lagu ini dinyanyikan dengan wanita yang menampakkan auratnya. Nah, coba kaum muslimin ya. Ya Allah, ya. Lagu yang menciptakan orang kafir. Ya, artinya nggak ada sama sekali kaitan dengan Islam. Justru artinya mengarahkan kepada kemaksiatan. Dan biasa juga lagu itu dinyanyikan dengan ya pakaian yang tidak menutup aurat. Ya karena memang yang mengarang bukan seorang muslim, orang Kristen Ortodoks kaum muslimin ya. Tapi di Indonesia dijadikan sholawat. Dan yang seperti itu kan nggak mungkin para kiai nggak ngerti. Katanya pinter bahasa Arab, pinter baca kitab, ya. Dan kalau ngerti, kenapa didiamkan? Kenapa didiamkan? Apa mungkin alasannya ya seperti alasan-alasan klasik itu, ya, untuk menarik semua golongan, supaya semua orang mau ngaji, supaya semua orang mau ke majelis sholawat. Ya Allah, mereka ini ya yang pendakwah-pendakwah yang beraliran ngawuriyah ini kaum muslimin ya. Mereka ini seolah-olah merasa lebih punya beban dakwah yang lebih berat daripada yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendakwahi umat ya, yang sampai habis-habisan. Itu nggak pernah Nabi Muhammad SAW sampai menghalalkan segala cara ya, hanya demi orang-orang mau bersolawat, demi orang-orang mau ikut ngaji. Nggak pernah. Nabi hanya menyampaikan syariat Islam. Hanya menyampaikan, orang mau ikut monggo, nggak ikut juga monggo. Terserah. Yang mau beriman, beriman. Yang mau kafir, silakan. Nggak ada paksaan. La ikraha fiddin. Ya. Tapi ini para gus-gus nggak jelas ya. Para kiai-kiai nggak jelas, ya, majelis-majelis yang nggak jelas. Mereka malah merasa seolah-olah punya beban dakwah yang lebih berat daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka mau melakukan perkara-perkara yang jelas-jelas melanggar syariat Islam, ya, alasannya demi untuk merangkul semua golongan. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk istiqomah di atas pemahaman yang hak kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.